Waalaikumsalam Bu. Ini kira-kira apa yang dapat saya bantu ini Bu? Nah, ini saya minta maaf duluan Pak ya, Iya mungkin Bu. mengganggu waktu Bapak. Mhm. Karena ini saya ini ada keluhan dalam masalah mengajar Pak. Iya Bu. Nah, dalam masalah mengajar, sering anak-anak ini kadang-kadang Pak suka main HP, kadang-kadang disuruh misalnya bertanya, kadang-kadang tidak ada minat. Iya Bu. Kira-kira bagaimana cara kita menanggapi anak-anak yang seperti ini Pak? Iya, jadi sebelumnya ini minta maaf Bu. Kemarin kan Ibu udah mau WA saya. Berarti WA itu berarti Ibu ingin membicarakan permasalahan Ibu hari ini. Gitu ya Iya. kan kita cari nanti solusinya bersama bagaimana cara membangkitkan semangat anak-anak gitu. Ini Bu sebelumnya ini kalau boleh tahu ini tujuan Ibu untuk menjumpai saya kira-kira apa ini Bu poin-poin penting yang kita bahas untuk hari ini Bu? Poin penting itu Pak, yang pertama kalau bagi saya Pak ya, pertama bagaimana cara kita supaya akhlak anak itu bisa dari yang nggak baik menjadi baik, itu yang pertama. Yang kedua Pak, masalah minat belajar anak, Iya benar. supaya lebih lebih berminat lagi dalam belajar. Kemudian bagaimana pula cara kita ini Pak ya, supaya anak itu bersemangat di dalam belajar. Ya Bu, jadi kira-kira ini kan bukan solusi apa yang sudah Ibu lakukan dari permasalahan yang Ibu hadapin tadi gitu. Hmm. Yang persoalan yang saya hadapi tadi, masalah misalnya pertama yang sering pakai HP. Hmm. Saya kadang-kadang sering mengumpulkan HP anak-anak ini, kemudian saya taruh di atas meja. Ya, saya sampaikan nanti HP ini kalau ada keperluannya pada saat kita membahas soal boleh diambil atau kerja kelompok. Kalau enggak taruh di meja ibu. Kapan ibu keluar mau pulang baru HP-nya diambil. Oke, kata anak-anak. Kemudian saya lanjutkan untuk mengajar Pak, tapi anak-anak nampaknya kurang perhatian. Mungkin entah kurang tidur atau mungkin baru bangun. Nah, inilah bagaimana cara mengatasi anak yang seperti ini Pak. Iya, jadi kan bukan tadi itu solusi awal udah Ibu lakukan. Kira-kira kan bukan solusi apa aja yang sudah pernah Ibu lakukan yang lainnya yang sudah Ibu terapkan pada siswa supaya siswa di kelas itu bisa lebih semangat gitu Bu dalam belajar. Saya pernah mengadakan misalnya perlombaan untuk membuat nilai yang lebih bagus pada anak-anak. Hasilnya gimana Bu? Insya Allah nampaknya udah ada peningkatan Pak. Ada peningkatan, anak-anak udah mulai mau belajar, ada semangat, ada yang lesu tadi sudah mulai gembira, kemudian yang tidak mau bertanya. Iya Bu. Nah, kemudian ini penyebabnya apa ini Bu ya kalau boleh tahu kira-kira kenapa anak-anak bisa kurang semangat lagi gitu dalam belajar ini? Nah, ini Pak, kadang-kadang kan kenapa anak ini kurang semangat belajar, saya pelajari. Saya tanya sama anak-anak, kenapa kalian kurang semangat belajar? Kadang-kadang anak ini ngomong, Pak, Bu, saya kan Bu tinggal sama orang Bu, berinduk semang. Kadang-kadang saya Bu kadang-kadang istirahat. Kemudian saya pulang sekolah nih Bu, bukan terus makan Bu, saya kerja dulu, misalnya cuci piring dulu, menyapu dulu, kemudian baru saya nanti makan Bu. Jadi kira-kira nanti ini rencana yang Ibu lakukan apa kira-kira supaya anak-anak itu bisa lebih semangat lagi misalkan dalam belajar itu Bu. Kedepannya gimana ini Bu rencana? Rencana saya Pak, seperti anak yang tadi ya Pak ya, yang berinduk semang, yang tinggal dengan orang. Rencana saya mau mendatangi misalnya ke tempat dia tinggal. Iya Bu. Nah, maksudnya menyampaikan kira-kira kenapa anak ini kurang kali minat belajarnya. Apakah anak-anak ini maksudnya ada belajar di rumah atau ada bapak arahkan atau ibu arahkan dia untuk belajar, atau mungkin anak-anak ini mungkin ada tugas yang lain. Supaya anak-anak ini diberikan kesempatan untuk belajar, biar dia di dalam belajar itu tidak ada pernah melamun, kemudian tidak ada minat belajar dan lesu. Itu Pak, rencana saya pergi ke tempat anak-anak tinggal. Iya Bu, itu kan solusi misalnya udah Ibu yang akan Ibu lakukan nantinya. Seandainya kan bukan ini solusi awal itu kurang begitu berhasil untuk membangkitkan semangat belajar anak-anak.
ada nggak solusi yang lainnya yang nantinya bisa Ibu lakukan supaya anak-anak lebih semangat lagi dalam belajar ini Bu di kelas? Rencana saya nih Pak, supaya anak-anak ini lebih semangat lagi belajar, saya menyampaikan kepada anak, misalnya hari ini terakhir kita jam pelajaran kita misalnya ini jam terakhir. Besok kita ada jumpa kembali. Besok ibu mau membuat sebuah perlombaan untuk kalian. Jadi apabila kalian menjawab jawaban soalnya lebih baik dan lebih bagus, ibu akan memberikan nilai poin ya supaya kalian nilainya lebih bagus lagi ke depan. Gitu Bu ya. Jadi untuk permasalahan ini apakah sudah pernah Ibu konsultasikan dengan teman-teman sejawat yang lainnya, atau Ibu baru bercerita nih dengan saya untuk permasalahan kita hari ini Bu? Sebenarnya Pak kan kalau kita mau ceritakan mungkin belum diceritakan Pak kan, karena saya ini belum tahu masalah kawan nih bagaimana, apakah nanti bisa menanggapi pertanyaan saya atau bagaimana. Makanya saya ke Bapak dulu saya bertanya. Gitu Bu ya. Jadi kalau misalkan nanti Ibu buat misalkan kayak tadi perlombaan di kelas gitu kan Bu kan. Kemudian kalau ketika anak-anak itu berlomba kemudian agak sedikit ada keributan, bagaimana cara Ibu nantinya menyikapi di kelas itu dengan teman-teman yang lain yang mungkin pada saat jam yang sama kelas sebelah mengajar terganggu, atau gimana ini yang bisa Ibu perbuat solusinya ini? Kalau seandainya ini rencana saya Pak, misalnya mengganggu teman belajar di sebelah, rencana saya ini membawa anak misalnya ke ruang aula. Iya, Bu. Nah, kalau aula kan mungkin agak sepi, jauh dari tempat lokal yang lain. Jadi di situ rencana saya membuat anak-anak ini untuk berlomba dalam artinya untuk menjawab soal dengan lebih banyak lagi. Kemudian saya akan memberikan hadiah-hadiah terhadap anak. Ya ini sebenarnya kan Ibu datang kemari jumpain saya untuk berdiskusi. Sebenarnya kan bukan solusi-solusi dari diskusi kita hari ini, sebenarnya bukan saya ini Bu yang memberikan solusinya, tetapi dari Ibu sendiri yang memberikan solusi tentang apa yang Ibu lakukan, apa yang Ibu alami di lapangan gitu Bu. Jadi kalau saya pribadi semoga solusi-solusi yang nantinya yang sudah Ibu rencanakan, kemudian yang akan Ibu perbuat, itu bisa membangkitkan semangat anak-anak dalam belajar lagi gitu Bu. Kemudian kan Bu kan bagaimana kedepannya nanti jangka panjangnya mungkin yang akan Ibu perbuat supaya anak-anak di kelas bukan hanya di kelas satu kelas aja yang Ibu ajarkan, mungkin di kelas-kelas yang lainnya jangka panjangnya ini Bu, rencana Ibu apa yang akan Ibu lakukan supaya lebih semangat lagi anak-anak belajar di kelas, mungkin dengan model-model yang lainnya apa yang akan Ibu lakukan itu Bu? Rencana saya ke depan Pak kan, ini maksudnya supaya nanti misalnya kita mengajar sebelah ini, di sini juga ada guru. Kemudian rencana saya supaya jangan ada solusinya supaya anak ini lebih bagus lagi belajarnya. Kemudian di sekolah kalau sebelah nggak mengganggu, rencana saya mengadakan musyawarah Pak dengan guru-guru bagaimana cara kita membina anak ke depan ini supaya anak kita itu lebih maju. Kemudian lebih ada motivasinya untuk belajar, ada semangat untuk belajar, kemudian ada tanggung jawabnya dalam belajar. Seandainya dia diminta pertanggungjawaban. Ya, itu Pak rencananya Pak. Berarti ini solusi yang Ibu berikan untuk jangka panjang. Harapan saya semoga solusi yang udah Ibu sampaikan nantinya bisa berhasil, kemudian anak-anak bisa lebih bersemangat. Karena kan Bu kan dari rencana-rencana yang Ibu lakukan ini sebenarnya rencana ini dari Ibu sendiri pribadi, dan kalau memang nanti Ibu melaksanakannya karena pribadi Ibu yang merencanakannya, ini insya Allah jauh lebih berhasil ketimbang teman yang harus melaksanakannya. Jadi mungkin kalau saya di sini hanya bisa memberikan
ruang diskusi sama ibu, kemudian ibu sendiri yang memberikan solusinya dari apa yang ibu alami di lapangan. Semoga nantinya bu, di lapangan ibu bisa berhasil sesuai dengan rencana yang ibu sampaikan. Kira-kira bu ada lagi yang mau kita diskusikan di sini bu? Ini satu lagi nih Pak, kan ini kan anak-anak kelas 3 kan sudah ujian. Iya bu. Tapi saya lihat di situ Pak, kan ujiannya kan online nih. Iya benar. Kemudian jawaban anak itu Pak, padahal udah kita ajarkan nih, udah kita sampaikan nanti materi yang ibu ujiankan ini kita kalian belajar dari kelas 10 sampai kelas 12. Iya benar bu. Nyatanya di lapangan nilai anak-anak itu banyak anjlok Pak. Iya. Jadi bagaimana cara kita yang ke depan nanti Pak supaya nilai anak itu lebih bagus lagi? Solusi apa yang sudah ibu lakukan di kelas biar nilai anak-anak itu jangan anjlok itu bu? Saya pernah juga melakukan misalnya ya kan memberikan tugas pada anak. Lalu setelah diberikan tugas, misalnya saya bilang ini tugas ibu kasih misalnya 5 buah soal. Minggu depan ini setiap kalian harus mempresentasikan, cari jawabannya, kemudian presentasikan ke depan. Nanti setelah kalian baca, nanti ada kawan menanggapi, kalian harus bisa menjawab pertanyaan kawan kalian tersebut. Itu yang sudah saya lakukan Pak. Terus kalau dari solusi yang udah ibu lakukan, kira-kira hasilnya gimana bu? Nampaknya Pak agak kurang minat ya, mungkin entah pengaruh mungkin masa-masa COVID dulu Pak ya. Iya, Karena kan kita kan daring, iya, benar, Pak ya, Bu. belajar dari HP. Kemudian kadang-kadang kita sudah memanggil anak, kadang-kadang benar, anak tidak punya pulsa. Iya benar. Maklumlah Pak, anak-anak kadang-kadang ekonominya banyak ekonomi lemah. Iya benar. Kemudian di sini juga anak-anak kita banyak yang tinggal dengan orang lain. Iya bu. Kemudian mungkin nggak ada kesempatan untuk belajar. Ya Pak, kan kita maklum juga. Jadi disinilah problema kita. Bagaimana cara kita untuk maksudnya masalah ini bisa terselesaikan Pak? Iya, jadi itu di awal sudah ibu rencanakan, tapi hasilnya juga belum maksimal. Iya. Ada nggak kira-kira solusi atau rencana ibu ke depannya supaya nilai anak-anak itu meningkat gitu bu? Rencana saya ke depan Pak supaya anak-anak yang bisa meningkat, saya ingin memberikan bimbingan belajar Pak. Iya bu, pada itu anak-anak bagus, itu bagus bu. di luar jam sekolah. Iya bu. Misalnya pulang sekolah, misalnya jam 12:30. Kemudian salat zuhur, setelah salat zuhur kan pulang anak-anak pulang. Iya benar bu. Kemudian jam 3 kira-kira walaupun hanya 1 jam, Iya benar bu. anak-anak datang ke sekolah untuk saya berikan bimbingan belajar Pak. Iya. Itu rencana saya ke depan. Ya ini solusinya solusi yang bagus ini yang ibu berikan untuk anak-anak supaya anak-anak jauh lebih dapat nilai yang bagus ya bu ya. Iya. Jadi nanti apakah sudah ibu coba musyawarahkan dengan kepala sekolah rencana ibu ini supaya anak-anak tuh dapat nilai yang bagus ini? Insya Allah udah saya bicarakan sama kepala sekolah Pak. Alhamdulillah. Tanggapan kepala sekolah alhamdulillah positif Iya. ya. Supaya katanya itu memang solusi yang bagus untuk ibu supaya anak-anak itu lebih meningkat lagi nilainya ke depan. Katanya silakan ibu laksanakan pada di luar jam belajar. Ya bu ya. Jadi solusi yang ibu berikan ini itu sangat bagus itu bu ya. Jadi dari diskusi kita ini semuanya ini solusi baik itu meningkatkan motivasi semangat anak belajar, kemudian supaya anak itu mendapatkan nilai yang bagus. Ini sebenarnya dari diskusi kita ini bu, semuanya solusinya, rencana apa yang ibu perbuat, jangka panjangnya, rencana jangka panjang semua sebenarnya ini dari ibu sendiri nih yang sudah menyampaikan nama saya. Jadi di sini saya hanya mendengarkan ini rencana dan solusi dari ibu. Insya Allah ini solusi dan rencana ibu dapat berhasil sesuai dengan yang ibu harapkan. Kira-kira ini ada lagi nggak bu yang mau kita diskusikan atau mungkin sudah cukup sampai di sini? Ada sedikit lagi Pak. Ini bukan dari anak, dari saya pula ya Pak Iya, ya. Bu, ya. Kadang-kadang kita ini kan manusia kadang-kadang ada rasa jenuh, Iya benar kan, ya bu. Pak. Ada juga kadang-kadang kurang kayak mana ya semangat Pak dalam mengajar. Kira-kira apa yang harus saya laksanakan supaya ada minat mengajar saya yang lebih bagus lagi Pak ke depan? Solusi apa yang sudah ibu perbuat supaya solusi apa yang sudah perbuat biar ibu tuh lebih semangat lagi dalam mengajar itu bu?
Saya udah mencoba Pak kan untuk misalnya mencari materi-materi di luar daripada misalnya sekolah, misalnya di internet, Iya, benar, Bu. kemudian belajar dari pengalaman, Mm. ya kan. Saya udah belajar, kemudian saya mencoba untuk lebih semangat lagi. Kemudian saya belajar juga misalnya dari kemarin misalnya kurang istirahat, pulang sekolah saya bawa istirahat, rupanya badan kita itu lebih enak nampaknya Pak. Kemudian besok paginya kita fit untuk mengajar. Itu udah saya coba. Ya Bu, jadi hasilnya udah lebih baik berarti Bu ya? Insya Allah Pak. Iya, jadi rencana nanti ke depannya Ibu mau apa yang akan Ibu lakukan gitu Bu? Nah, rencana saya ke depan Pak kan, mungkin kita ini kan sebagai manusia Iya, benar, pasti Bu. ada di kelemahan kita. Nah, di balik kelemahan kan ada kelebihan. Iya, betul. Setiap manusia itu begitu Pak kan. Kemudian saya rencananya ingin merubah supaya maksudnya bagaimana cara kekurangan saya itu bisa berubah untuk memajukan anak-anak. Anak-anak bisa lebih giat lagi belajar, kemudian lebih berminat, kemudian lebih senang dalam belajar. Ya, jadi setelah tadi saya mendengarkan semua permasalahan yang Ibu alami, kemudian Ibu sudah sendiri memberikan solusi apa yang akan Ibu lakukan. Jadi ini gimana nih perasaannya nih Bu? Apakah masih ada rasa beban atau udah terasa unek-uneknya udah rasa lebih lepas atau gimana ini perasaan Ibu sekarang ini? Nampaknya Pak, insya Allah ada nampak jalan keluarnya Pak. Iya. Udah nggak senang karena saya udah sampaikan saya pada Bapak. Semoga ke depan nanti saya mengajarnya itu lebih plong, lebih enak, lebih enjoy. Kemudian anak lebih senang untuk Lebih semangat berarti Bu ya, lebih semangat mereka belajar. Ya Bu, boleh berarti mungkin sampai di sini aja dulu Bu diskusi kita ini, berhubung saya ini ada mau masuk kelas lagi nih Bu. Kira-kira nanti ada hal-hal yang ingin Ibu bicarakan nanti, mungkin kita bisa diskusikan di lain waktu ini Bu. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.